hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wal 'aqibatul muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para pendengar radio Roja Cilengsi, Roja Bogor, Roja Palembang, Roja Pontianak, Roja Berau, Roja Lampung, Roja Tanjung Pinang, Roja Kendari, Roja Surabaya, dan pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain di mana saja Anda berada, juga pemirsa Roja TV dan TV-TV lain serta para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali ya kita berjumpa melanjutkan kajian khusus muslimah, tapi tak terlarang bagi muslimin, bapak-bapak yang ikut juga mendengarkan kajian kita di sore hari ini. Kita sedang membahas beberapa solusi atau ikhtiar usaha yang harus kita lakukan agar kita bisa berhenti dari kebiasaan buruk, dosa dan maksiat bila selama ini kita demikian, atau minimalnya membentengi diri agar kita tidak terjerumus ke dalam keburukan tadi. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan poin tentang siratul istijabah, artinya bersegera ke dalam kebaikan. Nah sekarang kita lanjut ke poin berikutnya, muhasabatun nafsi wa mujahadatuha. Muhasabah, introspeksi diri, serta lebih melihat ke dalam kekurangan-kekurangan kita untuk diperbaiki. Tentu saja kekurangan di dalam melakukan ketaatan banyak, tidak berkualitas ibadah salat kita, saum kita, mungkin haji dan umrah kita, termasuk infak dan sedekah kita, zikir dan bacaan Al-Quran kita, banyak kurangnya, kurang berkualitas dari aspek niat, dari aspek kaifiyat, tata cara pelaksanaan ibadah tadi, dari aspek ruh, kekhusyuan ibadah-ibadah tadi, itu banyak kurangnya. Kekurangannya wajib kita tutupi. Dalam hal perbuatan-perbuatan buruk, coba hitung berapa banyak perbuatan buruk. Telah ayat dan hadis tentang azab yang Allah sediakan bagi perbuatan buruk tadi. Gibah umpamanya, di alam kuburnya saja si kuku-kukunya meruncing, terbuat dari logam, lalu dia cakar-cakarkan itu kuku ke dalam ke wajahnya, ke dadanya, berlumuran darah, sakit perihnya enggak tertahankan, naudzubillah. Maka muncul rasa takut untuk kemudian kita kita berhenti, kita meninggalkan. Hisab diri kita. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, ketika menjelaskan hadis Rasul alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajiz man ittaba'a nafsuhu hawaha wa tamanna 'ala Allah.
Kata Nabi SAW, Al-Qais itu orang yang cerdas, orang yang pintar, adalah orang yang dana nafsahu. Kata Imam Ibnu Qayyim, makna dana nafsahu ay hasabaha, yang menghisab dirinya, yang menghitung-hitung dirinya, yang berintrospeksi terhadap dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, lalu dia beramal untuk persiapan bekal menghadapi kehidupan seusai kematian. Setelah mati ada kehidupan lain, alam kubur yang disebut juga alam barzakh. Kita hidup di sana sampai kiamat nanti. Jauh lebih panjang daripada masa hidup kita di dunia. Jauh lebih mengerikan, menyulitkan, menakutkan dibanding seluruh kesulitan yang pernah teralami di alam dunia. Lebih lama lagi. Nanti setelah kiamat terjadi, berakhirlah kehidupan kita di alam barzah, masuk kita ke kehidupan yang lain yang lebih mengerikan, yaitu alam akhirat. Untuk mengarungi kehidupan di alam barzakh, biar tidak sengsara, biar tidak terkena adab, biar bahagia, biar senang, biar memperoleh nikmat, perlu persiapan. Apalagi di akhirat nanti tuh. Apa persiapannya? Bukan menumpuk-numpuk harta. Bukan dengan cara mempertinggi jabatan, kekayaan, pangkat, pendukung, popularitas. Enggak, itu enggak ada manfaatnya, bahkan madarat. Karena semua itu akan dihisab, dimintai pertanggungjawabannya. Itu memberatkan. Mempersiapkan kehidupan seusai kematian untuk kehidupan di alam kubur dan di akhirat nanti dengan iman dan amal soleh. Cerdas tuh orang. Kenapa cerdas? Karena dia mikir dunia ini sebentar, campur aduk antara baik dengan buruk, bahagia dengan sengsara, dan seterusnya. Di alam barzakh jauh lebih lama. Kalau kita bahagia di dunia, tapi sengsara di alam barzakh, celaka. Waktunya lebih lama. Bisa ribuan tahun, bisa jutaan tahun, wallahu alam kapan kiamat terjadi. Dan selain waktunya yang lebih lama, kesengsaraannya nggak ada bandingannya dengan seluruh kesengsaraan yang ada di dunia ini. Apalagi di akhirat nanti. Makanya orang yang pintar, yang cerdas tidak akan mengorbankan nasib dia di alam kubur dan di akhirat dengan hanya mengejar kebahagiaan dunia, melalaikan alam barzakh dan alam akhirat. Ya, orang yang cerdas sebaliknya. Biar dia korbankan kehidupan sebentar di alam dunia, agar kehidupan lebih lama di alam barzakh dan kehidupan abadi di akhirat bisa berbahagia di sana. Makanya Nabi SAW menyatakan, Al-Qais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang selalu introspeksi, selalu menghisab, menghitung dirinya. Kekurangannya ditutupi, kelemahannya dia antisipasi, kelebihannya minimal dia pertahankan, maksimalnya dia tingkatkan. Lalu beramal ibadah untuk kepentingan setelah mati. Itu yang qais, yang cerdas. Adapun al-ajiz, orang yang lemah, adalah orang yang dirinya, jiwanya selalu mengikuti hawa nafsunya. Keinginan yang diinginkan, yang dikehendaki oleh jiwanya, mau baik mau buruk, asal menyenangkan diikuti. Sekalipun membinasakan di akhirat, di alam barzakh, nggak peduli. Tapi watamanna 'ala Allah, dia berangan-angan kepada Allah.
Walaupun banyak dosa, nggak berhenti, nggak tobat, tapi dia berangan-angan memperoleh ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Itu orang yang lemah, kata Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Imam At-Tirmidzi. Lalu berkata Imam At-Tirmidzi, hadis ini hadis yang hasan. Dan Al-Hakim juga dalam kitab Al-Mustadraknya meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang hasan. Berdasarkan hal itulah maka bila orang lalai mengabaikan muhasabah, tidak introspeksi, tidak berpikir bagaimana nanti, tapi yang penting bagaimana sekarang, sikap itu akan menyeret dirinya ke dalam kebinasaan. Inilah konsep hidup ahlul ghurur. Orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunia, dengan mengabaikan kehidupan yang jauh lebih baik di akhirat. Kehidupan dunia yang semu, sementara, hanya sebentar, dikejar seumur hidupnya. Seluruh potensi yang dimilikinya digunakan untuk mengejar dunia. Baik uang, jabatan, pangkat, popularitas, dan yang sejenisnya. Lalai dia dari kehidupan yang harus dia jalani nanti di alam kubur dan di alam akhirat. Binasa dia tertipu ahlul ghurur. Dia memejamkan matanya dari efek buruk akibat dari kelakuannya. Dia tidak pernah menghisab dirinya. Dia tidak pernah introspeksi untuk mengetahui kelemahan, kesalahan, kekeliruan untuk diperbaikinya. Enggak. Makanya akibatnya orang ini karena meremehkan dosa dan kesalahan, dia sangat mudah terjerumus ke dalam dosa, bahkan enjoy dengan dosa itu, lalu sulit untuk meninggalkan kebiasaan buruk tadi. Padahal membentengi diri sebelum terjerumus itu susah. Tapi lebih mudah dibanding melepaskan diri setelah terjerumus. Menjaga diri agar tidak merokok itu jauh lebih mudah daripada melepaskan diri setelah kecanduan merokok. Menghindarkan diri agar tidak mabuk, tidak minum minuman keras jauh lebih mudah daripada melepaskan diri setelah kecanduan mabuk dan minuman keras. Begitu juga judi, begitu juga narkoba, begitu juga semua kemaksiatan lain. Menjaga diri dari kemaksiatan itu lebih mudah daripada melepaskan diri setelah kecanduan, kesenangan semu dari semua perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat tadi. Oleh karena itu berkata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa wazzinu anfusakum qabla an tuwazzanu wa tuzayyinu lil a'radil akbar yauma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Kata Umar, hitung-hitung diri kalian, hisab diri kalian sebelum kelak kalian dihisab. Timbang-timbang amal kalian sekarang di dunia sebelum kalian ini nanti ditimbang di akhirat. Hiasi diri kalian dengan iman dan amal soleh sebelum kalian ini kelak menghadapi satu hari yang sangat dahsyat, hari kiamat. Di hari itu tak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari diri kita.
Di dunia semua aib, dosa, keburukan kita, kebusukan, borok-borok kita, dosa dan maksiat kita bisa sembunyikan. Orang lain gak ada yang tahu. Sekalipun orang terdekat, istri kita, anak kita, suami kita, orang tua kita, adik kakak kita, sahabat kita, gak tahu tentang keburukan yang sebenarnya yang kita lakukan mungkin secara rutin ataupun secara insidental sekali-sekali bisa kita sembunyikan dari orang lain. Semua itu nanti akan Allah buka, tak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Banyak ayat bertebaran tentang dibongkarnya semua keburukan manusia di hadapan seluruh manusia kelak. Salah satunya Allah berfirman dalam Al-Haqqah ayat yang ke-18, Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu, hari kiamat, kalian ini akan disodorkan ke hadapan Allah, di hadapan seluruh makhluk. La takhfa minkum khafiyah. Tak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari diri kalian. Baik buruknya terlihat semuanya. Ini suruhan. Sebelum itu terjadi, hisab dulu, introspeksi dulu, hitung dulu amal-amal kita. Lebih banyak yang baikkah atau yang burukkah? Lebih banyak amal salahkah atau amal solehkah? Lebih baik, lebih banyak taatkah atau maksiatkah? Introspeksi dulu sebelum kita nanti dihisab. Berkata Al-Hasan, Innal abda la yazalu bi khairin ma kana lahu wa'idun min nafsihi wa kanatil muhasabah min himmatih. Kata Al-Hasan, seorang hamba selalu berada di atas kebaikan selama dia memiliki penasihat untuk dirinya sendiri. Itu hatinya. Introspeksi, selama dia introspeksi, menghisab dirinya, selalu berada di atas kebaikan. Selama itu dilakukan, wa kanatil muhasabah min himmatih. Dan muhasabah atau introspeksi diri ini merupakan kebiasaannya, rutinitasnya, pekerjaan rutinnya. Masih kata beliau, kata Al-Hasan, Al-mu'minu qawwamun ala nafsih, yuhasibu nafsahu lillahi, wa innama khaffal hisabu yawmal qiyamah ala qawmin hasabu anfusahum fid dunya. Wa innama syaqqal hisabu yawmal qiyamah ala qawmin akhadhu hadzal amra min ghairi muhasabah. Innal mu'mina yufaji'u syai' wa yu'jibuh fayaqulu wallahi inni la astahik wa innaka lamin hajati walakin wallahi ma min sillatin ilaik hayhat hayhat hila baini wa bainak yufarritu minhu syai' fayarji'u ila nafsi fayaqul ma aradtu ila hadha ma li wa li hadha wallahi la a'udu li hadha abada. Kata Al-Hasan, seorang mukmin ini penolong bagi dirinya sendiri. Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Ya kita sendiri. Yang paling utama, kita harus menyelamatkan diri kita sendiri. Maka dia akan menghisab dirinya karena Allah terlebih dahulu. Karena sesungguhnya hisab di akhirat pada hari kiamat akan terasa enteng dan ringan hanya bagi orang-orang yang ketika di dunia dia sering melakukan muhasabah. Ketika muhasabah dia menemukan kekurangannya apa, itu dia tutupi, dia perbaiki untuk esok hari. Nggak boleh kekurangan, kesalahan, penyimpangan, kekeliruan ini diulang lagi, terjadi lagi besok, nggak boleh. Baiknya kebaikan-kebaikan ini yang dipertahankan, bahkan harus ditingkatkan di esokan harinya.
Selalu begitu, menghisab diri untuk diperbaiki. Orang ini kelak akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah. Wa inna masyaqqal hisab yaumal qiyamah. Hanyalah akan terasa amat sangat berat hisab pada hari kiamat. Ala qaumin akhadhu hadzal amr min ghairi muhasabah. Hanya akan teralami oleh orang-orang yang menjalani kehidupan ini tanpa muhasabah, tanpa introspeksi diri. Jadi dia nggak peduli apakah lebih banyak kebaikan atau keburukan. Apa akibatnya? Akibatnya dia tidak pernah memperbaiki kesalahannya, kekurangannya, penyimpangannya. Akibatnya kebaikan-kebaikannya tidak bisa dia pertahankan. Yang penting hidup ini ternikmati, senang. Yang penting itu. Mau benar mau salah nggak peduli. Berdasarkan hal itulah maka orang seperti ini orang yang menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan. فَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ مَسْئُولًا وَمُحَاسَبًا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى عَلَى سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَقَلْبِهِ. Seorang hamba itu kelak akan ditanya, dihisab atas segala sesuatu. Dari indranya, dari seluruh unsur yang ada pada dirinya, baik pendengaran, apa yang dia dengar akan ditanya. Lebih banyak mendengar kebaikan atau keburukan tuh. Lebih banyak dengar tausiah, muratal bacaan Al-Quran, kajian pedaran ilmu, atau justru sebaliknya lebih banyak dipakai mendengar gosip, atau umpamanya gibah, atau hoax, atau musik dan nyanyian, atau yang sejenis itu, yang buruk-buruk, dihisab. Demikian juga penglihatannya, demikian juga fikirannya, hatinya, semuanya ditanya. Allah berfirman dalam Al-Isra ayat 36, Inna sama wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, bahkan juga hati, semuanya itu kelak akan ditanya. Dimintai pertanggungjawabannya dan diberikan balasan yang sejenis. Al-jaza'u min jinsil amal. Kalau jenis perbuatannya baik, diberikan balasan yang baik. Kalau jenis perbuatannya buruk, diberikan balasan yang buruk berupa azab. Maka seorang hamba yang meyakini akan dihisab, akan ditanya, maka dia akan menghisab diri terlebih dahulu sebelum kelak dihisab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan inilah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Muhasabah atau introspeksi diri. Yang Allah isyaratkan salah satunya dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-18. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan hendaklah setiap diri mempersiapkan, memperhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk menghadapi hari esok. Hari setelah kematian kita, hari kehidupan di alam kubur kita dan di akhirat nanti, itu hari esok tuh. Apa yang sudah kita siapkan? Karena hari esok itu pasti itu akan kita alami. Kalau di dunia hari esok belum tentu kita alami. Siapa tahu nanti malam, nanti sore kita meninggalkan dunia ini. Siapa yang tahu, kita tidak tahu. Jangan terlalu jumawa, sekarang saya sehat, gak ada keluhan apa-apa.
kayaknya nggak akan mati dalam jangka waktu dekat lah gitu. Jangan, kematian itu bukan karena penyakit, bukan karena sehat, bukan karena apa, karena ajal saja. Penyebabnya tanpa diduga bisa saja terjadi. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa mempersiapkan diri apa yang telah dia lakukan untuk menghadapi esok hari, berupa amal-amal soleh yang bisa menyelamatkan dia dari azab. Apakah kalau umpamanya persiapannya, perbekalannya kurang, dia akan segera mempersiapkan perbekalan tersebut sejak sekarang dan seterusnya. Kalau ada hal yang bisa membahayakan di kehidupan besok berupa dosa, maksiat, segera berhenti dan ditaubati. Coba bayangkan, kalau umpamanya besok kita mau safar ke negeri yang jauh. Bahwa para jamaah akan berangkat umroh atau haji. Umroh cuma paling 9 hari. Ada yang 12 hari. Haji umpamanya 40 hari yang reguler. Sebelum keberangkatan tuh kita sudah ngitung, sudah mempersiapkan. Pakaian berapa setel, baik pakaian luar ataupun pakaian dalam, ya enggak? Terus uang untuk perbekalan berapa banyak yang harus dibutuhkan di sana. Peralatan mandi, obat-obatan pribadi, sendal atau sepatu, kaos kaki, dan seterusnya. Kita hitung-hitung. Makin jauh perjalanan, makin lama perjalanan, makin banyak bekal yang harus dipersiapkan. Kalau umpamanya esok hari mau berangkat, dicek kopernya, ada yang belum terbeli. Lihat di list kebutuhan, ada beberapa yang belum dicontreng. Oh, berarti belum ada, belum masuk ke koper. Walaupun malam-malam keluar mencari warung, toko, minimarket, supermarket yang masih buka, beli dulu. Walaupun sesuatu yang kecil, umpamanya kunci gambok, yang seringkali diabaikan kunci gambok umpamanya untuk mengunci koper. Oh, itu lupa. Beli dulu daripada nanti riweuh, daripada nanti tidak terkunci, barang-barang hilang atau terbuka kemudian hilang berceceran. Kita akan sengsara di sana. Ini baru perjalanan di alam dunia yang sifatnya sementara. Ini perjalanannya jauh tak akan kembali. Maka perbekalnya harus banyak. Tapi bukan bekal uang, pakaian, makanan, atau yang sejenisnya dari dunia ini. Tapi iman dan amal soleh. Kebaikan-kebaikan. Ya. Inilah ayat yang menyuruh kita muhasabah, introspeksi diri, mempersiapkan apa yang sudah kita kumpulkan sebagai bekal untuk menuju akhirat nanti. Inilah muhasabah. Muhasabah itu ada 2 jenis. Jenis yang pertama, muhasabah yang dilakukan sebelum beramal. Dan yang keduanya setelah beramal. Adapun jenis yang pertama, muhasabah yang dilakukan sebelum beramal adalah berhenti, stop, langkah kita ditahan dulu sebelum mengamalkan sesuatu, tidak langsung beramal. Lalu berpikir tentang amal ini. Sampai yakin bahwa amal ini tidak terlarang secara syariat, bahkan diperintahkan baik wajib ataupun sunnah, dan maslahat manfaatnya jelas, baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Setelah yakin demikian, baru dia laksanakan. Dan muhasabah juga menyangkut
perencanaan dari tata cara pelaksanaan amalan tersebut agar berkualitas. Tidak asal-asalan. Tidak ala kadarnya. Kalau tanpa persiapan perencanaan yang matang, ala kadarnya asal-asalan gak berkualitas bisa ditolak, ya enggak? Berkata Al-Hasan rahimallahu abdan waqafa inda hammi fa in kana lillah madha wa in kana li ghairihi ta'akhkhara. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang berhenti ketika mau mengamalkan sesuatu. Berhenti dulu. Kalau dia yakini amalan, ini amalan baik nih, bukan amalan buruk nih. Kalau amalan baik ini dia niatkan lillah, ikhlas karena Allah, maka dia lanjut. Dia mantapkan. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, dia tunda, dia perbaiki dulu. Walaupun itu kebaikan, sebab banyak orang yang melakukan ibadah, amal soleh, niatnya bukan karena Allah, tapi karena dunia. Baik karena uang, karena pujian orang, ingin apresiasi orang, ingin dapat likes dan jempol orang, ingin keuntungan duniawi dari amal soleh yang dilakukannya. Adakah? Ada, banyak. Betapa banyaknya orang yang melakukan sholat di malam hari tahajud. Apa niatnya? Dunia. Apa niat dunianya? Ya semoga kalau saya pedagang besok dagangan saya laris dengan tahajud ini. Kalau umpamanya besok ada interview kerja malamnya tahajud. Untuk apa? Agar besok interviewnya dipermudah, bisa menjawab dan kemudian diterima. Kalau dia umpamanya jomblo sudah lama ingin menikah, kemudian belum ada jodohnya, rajin tahajudnya. Untuk apa? Agar dipermudah jodohnya. Kalau umpamanya nyaleg, ketika umpamanya calon legislatif, tahajudnya rajin, saum sunnahnya rajin, baca Quran, zikir, berdoa rajin tuh. Untuk apa semua itu? Untuk dunia. Beramal akhirat dengan niat dunia. Bukan lillahi, karena Allah. Ini bahaya. Itu dibahas dalam kitab Tauhid dan termasuk bentuk dari penyimpangan dari masalah Tauhid. Kenapa? Karena tidak mengesahkan Allah, tidak menunggalkan Allah dalam hal niat ibadah yang dilakukannya. Niatnya bukan lillah, bukan karena Allah. Menyimpang dia dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Termasuk niat ketika menyembah beribadah kepada Allah harus karena Allah, bukan karena keuntungan dunia. Kata Al-Hasan, semoga Allah merahmati seorang hamba yang berhenti dulu bertafakur sebelum mengamalkan sesuatu. Introspeksi. Saya mengamalkannya ini karena apa? Dengan niat apa? Lillah apa li ghairillah? Untuk Allah atau untuk selain Allah? Untuk dunia. Kalau untuk Allah, dia terus berjalan. Memantapkan niat itu. Kalau umpamanya li dunya li ghairillah, untuk dunia atau untuk selain Allah, dia tunda untuk diperbaiki. Inilah muhasabah sebelum beramal. Kalau amalan itu amalan yang mubah, diperintahkan tidak, dilarang juga tidak. Introspeksi. Apakah perbuatan mubah ini manfaat untuk diri dan orang lain ataukah tidak? Atau sekedar buang-buang waktu semata-mata? Bagaimana pekerjaan yang mubah ini bisa berubah menjadi ibadah? Introspeksi dulu. Apa contohnya? Banyak. Makan itu hukum asalnya mubah. Mau makan, mau tidak berdosa, tidak dipahalai. Mubah.
Tidak tercela, tidak terpuji, mubah. Makan, tidur, keluar masuk WC dan seterusnya itu mubah. Dengan introspeksi yang mubah itu bisa berubah menjadi ibadah dan bisa terhindar dari berubah menjadi maksiat. Bisa nggak yang mubah menjadi maksiat? Bisa. Tergantung dua hal. Hal yang pertama, niat. Kalau umpamanya kita mau makan nih, yang sehat banyak. Niatnya apa? Niatnya agar kita kuat sehat, kekuatan kesehatan ini harus saya miliki agar ibadah dan amal soleh saya lebih maksimal. Lebih bagus, lebih berkualitas. Kalau sholat malam, bangun malam mudah dan bisa berdiri lama membaca ayat yang panjang, melakukan ruku dan sujud dalam jangka waktu yang lebih lama. Saya akan tumpahkan doa-doa saya ketika sujud di malam hari itu. Coba kalau umpamanya badannya lemah, nggak akan kuat. Saya sehat, saya kuat agar setiap Senin Kamis saya tidak terhalang untuk melakukan saum. Kalau saya umpamanya hadir di kajian 2 jam atau bahkan lebih, karena kalau ustadznya bagus biasa mustaminya itu membludak. Kalau saya telat datang bisa nggak kebagian tempat di dalam, bisa-bisa di parkiran gitu. Maka saya harus datang setengah jam sebelumnya dan pulang juga setengah jam sebelumnya. Kajiannya 2 jam, berarti 3 jam. Kalau badan saya lemah nggak akan kuat, ngantuk terus ya. Maka saya harus sehat biar saya tidak ngantuk, biar tahan pegal di sana. Makanya saya makannya harus apa? Harus bagus gizinya, terpenuhi seluruh kebutuhan yang dibutuhkan oleh badan saya. Ya teratur, ya kandungan nutrisinya juga memenuhi 4 sehat, 5 sempurna, 6 kenyang, 7 enak dan nikmat. Itu niatnya yang pertama tuh. Kedua, menerapkan adab sunnah Nabi SAW ketika apa? Ketika mau makan. Bismillah dulu, bismillahnya wajib. Dengan tangan kanan wajib. Haram kalau tidak bismillah, haram kalau dengan tangan kiri. Dan seterusnya. Maka setelah beresnya, hamdalah, berdoa. Siapa orang yang makan lalu dia berdoa dengan doa alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Bayangkan. Makan nikmat, enak, sehat, diampuni dosa. Makan yang hukum asalnya mubah dengan 2 hal tadi berubah menjadi ibadah. Niatnya bagus, menerapkan adab sunnah, maka berubah menjadi ibadah. Itu hasil muhasabah, hasil introspeksi. Bisa itu terjadi ke dalam hal tidur, dalam hal olahraga tidur mubah. Ke WC mubah, tidak dosa, tidak berpahala. Tapi dengan 2 hal ini bisa berubah menjadi ibadah. Niat olahraga agar badan sehat kuat untuk ibadah. Kemudian keluar masuk WC juga begitu. Ada adab-adab sunnah yang diterapkan. Masuk WC-nya mendahulukan kaki kiri. Ada doa ketika masuknya. Di dalam ada adab-adab yang harus diperhatikan. Tidak membelakangi kiblat, tidak menghadap kiblat, tidak nyanyi-nyanyi, tidak berbicara. Ya, keluarnya dahulukan yang kanan, ghufranaka dan seterusnya. Jadi ibadah. Hasil muhasabah, hasil introspeksi. Inilah yang pertama, jenis yang pertama, muhasabah sebelum beramal. Kedua, muhasabah seusai beramal. Seusai beramal dihitung lagi, dievaluasi lagi. Dan ini ada 3 jenis. Muhasabah seusai beramal ada 3 jenis. Pertama, muhasabatuha ala ta'atin qasarat fiha min haqqillah azza wa jalla.
falam yuqiha 'alal wajhi alladhi yanbaghi. Pertama, memuhasabah terhadap amal ketaatan yang banyak mengandung kekurangan dalam pelaksanaannya. Dia tidak melakukan hal itu sebagaimana mestinya. Kalau sholat, mungkin aspek niat tuh. Di introspeksi lagi tadi, saya niat sholat apa? Apa karena ada calon mertua gitu. Terus aspek kekhusyuan. Tadi lebih banyak ngelamun daripada menghayati isi atau bacaan doa yang kita baca di dalam sholat. Dari aspek kaifiat, tata cara pelaksanaan ketika angkat tangan, ketika sedekap, ketika ruku, ketika sujud. Kayaknya asal-asalan tuh. Saya tadi tidak memperhatikan bagaimana di mana kedua tangan saya disimpan, apa di atas dada, perut atau bawah perut. Tidak saya perhatikan. Ketika angkat tangan bagaimana posisi telapak tangan, apa menghadap kiblat atau asal-asalan. Atau kadang orang karena malasnya tidak angkat tangan, Allahu Akbar langsung sedekap. Ruku Allahu Akbar tidak angkat tangan langsung, ya. Banyak yang seperti itu. Ketika saya ruku tadi, apakah jari-jari saya membuka ataukah menutup? Telapak tangan ini disimpan apakah di batok lutut atau di bawah lutut atau di atas lutut di pahanya? Tidak terperhatikan. Ketika sujud juga demikian. Banyak kekurangan. Dimuhasabah. Dievaluasi untuk diperbaiki di sholat yang akan datang. Makanya karena banyak kekurangan, kesalahan selama sholat, tak heran bila yang disunnahkan seusai salam bukan alhamdulillah, bukan al-fatihah, tapi istighfar. Rasul SAW begitu selesai salam, kanan salam kiri, yang pertama kali beliau ucapkanlah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Kok setelah ibadah istighfar kayak habis dosa saja? Iya, mungkin banyak dosa, kesalahan, kekurangan yang kita lakukan di dalam sholat. Banyak hak Allah di dalam sholat yang kita abaikan. Mungkin aspek niat, campur aduk. Mungkin aspek kekhusyuan. Persentase kekhusyuannya belum tentu 10%. Mungkin kaifiat, tata cara berdiri, sedekap, angkat tangan, ruku, sujud. Banyak yang tidak sesuai dengan contoh dari Nabi SAW. Padahal Nabi dengan tegas menyatakan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tata caranya, doa yang dibaca, ya. Karena kalau umpamanya tata cara sholat atau ibadah kita tidak mencontoh beliau, ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amalan tapi enggak ada contohnya dariku, itu amalan ditolak. Ini yang pertama. Kedua, ayuhasiba nafsahu ala kulli amalin kana tarkuhu khairan lahu min fi'lih. Kedua, menghisab diri atas amalan-amalan yang meninggalkannya lebih baik daripada mengerjakannya. Makruh. Lebih baik ditinggalkan daripada dikerjakan. Seperti umpamanya banyak perkara-perkara mubah. Tidak terlarang secara syar'i, tapi buang-buang waktu. Meninggalkannya jauh lebih baik daripada mengerjakannya. Lebih baik mengerjakan pekerjaan lain yang bermanfaat bagi diri dan masyarakat atau orang lain. Dan seterusnya. Ini yang kedua. Ketiga, nah ini tadi. Ayyuhasiba nafsahu ala amrin mubah au mu'tad lima fa'alah. Wahal arada bihillah wa daral akhirah atau ghairah. Menghisab diri setelah melakukan amalan yang mubah, yang menjadi kebiasaan rutinitas kita. Kenapa itu dilakukan?
Apakah itu diniatkan untuk Allah dan hari akhirat? Dan apakah itu dilaksanakan sesuai untuk menerapkan sunnah Rasul SAW? Ini ya, salah satu hikmah kenapa Nabi itu seorang manusia biasa. Bukan dari kalangan malaikat atau jin. Jin tersoleh jadi Nabi. Enggak. Apalagi malaikat yang tak pernah salah. Enggak. Karena kalau malaikat dengan kemampuan yang hebat tidak pernah ada kelelahan, kelemahan, ibadahnya nggak bisa diikuti oleh manusia biasa. Demikian juga jin. Tapi kalau manusia biasa ada kelemahan seperti kelemahan kita, ada kebutuhan seperti kebutuhan kita gitu ya. Ada emosi seperti emosi yang kita miliki. Terus si Nabi yang diutus ini melakukan ibadah apapun, sehebat apapun, bisa diikuti karena kondisi realnya sama dengan kita. Nah, termasuk rutinitas Nabi karena manusia biasa suka tidur, suka makan, suka ke WC, suka ke pasar, suka bermuamalah. Itu semuanya menjadi gaya hidup seorang Nabi atas tuntunan bimbingan dari Allah Azza wa Jalla. Yang kita sebut dengan sunnah para Nabi, sunnah para Rasul. Bagi kita nabinya dan rasulnya adalah Muhammad SAW. Maka kita pun memiliki rutinitas seperti rutinitas Nabi SAW. Maka rutinitas kita sebenarnya merupakan media untuk menerapkan sunnah Nabi SAW. Tidur kita adalah media menerapkan sunnah Nabi dalam hal tidur. Bagaimana sebelum tidur, doanya apa? Ketika di tengah tidurnya bermimpi baik harus gimana? Bermimpi buruk harus gimana? Bangun tidurnya, doanya gimana? Apa yang harus dilakukan? Keluar masuk WC, Nabi juga melakukan itu. Bagaimana yang beliau lakukan? Makan, minum, bertetangga, bergaul dengan istri. Semuanya itu dilakukan juga oleh Nabi seperti juga dilakukan oleh kita. Nah, semua amaliyah Nabi dalam hal itu disebut sunnah beliau. Maka rutinitas keseharian kita merupakan media untuk menerapkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu yang membuat rutinitas kita menjadi ibadah. Karena ada pahala di sana, ada doa di sana, ada sunnah Nabi yang diterapkan di sana. Selain niat yang kita terapkan, kita menerapkan niat melakukan amalan mudah itu lillahi ta'ala, untuk Allah Azza wa Jalla. Maka aplikasi nyata dari ketiga jenis muhasabah ini adalah ayyuhasiba nafsahu awalan alal fara'id. Pertama, adalah menghisab diri kita masing-masing dalam amalan-amalan yang fardu, yang Allah perintahkan. Mencakup juga yang sunnah. Apabila terdapat banyak kekurangan, perbaiki kekurangan itu. Terus hisab juga diri kita terhadap amalan-amalan yang haram, yang terlarang. Kalau ada satu dua yang kita masih kerjakan, cepat-cepat ikuti dengan taubat, istighfar dan berhenti, serta diikuti dengan banyak melakukan amal soleh dan sedekah. Karena selain taubat dan istighfar, amal soleh, kebaikan dan sedekah itu bisa apa? Menghapus dosa. Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa keburukan. Kata Rasul SAW, fatbi sayyi'ata hasanatan muha. Ikuti keburukan dengan kebaikan. Kebaikan itu bisa menghapus dosa keburukan tadi. Inna sadaqah tudfi ghadab ar-Rahman. Sadaqah itu bisa memadamkan murka Allah atas diri kita. Berkata Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimallahu abdan qala li nafsih. Alasta sahibata kada, alasta sahibata kada, thumma zammaha, thumma khatamaha.
Tsumma alzamaha kitab Allah azza wa jalla fakana laha qaida. Kata Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati seorang hamba yang dia selalu berkata kepada dirinya, bukankah kamu telah melakukan dosa ini, dosa ini, dosa ini, dan seterusnya. Kemudian diikatlah hatinya, dikekanglah dan dituntunkan, disimpan di belakang kitab Allah, di belakang Al-Quran dan Sunnah, sehingga Quran Sunnah itu menjadi pengendali atas dirinya. Semua yang dilakukan oleh dirinya harus berada di bawah kendali Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga tertuntun, sehingga hanya melakukan yang diperintahkan baik yang wajib ataupun sunnah, dan diarahkan untuk menjauhi semua yang dilarang baik yang haram ataupun yang makruh. Maka sudah selayaknya bagi seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk tidak melalaikan muhasabah terhadap dirinya, menghitung-hitung terlebih dahulu, mempertimbangkan terlebih dahulu semua gerakannya, semua tingkah lakunya, baik perbuatannya ataupun ucapan lisannya, bahkan juga apa yang terbersit di dalam hatinya. Karena apa? Karena semua nafas yang kita hisap dan kita hembuskan adalah harta yang paling berharga di dalam umur kita, yang tidak bisa diganti dan tidak bisa terbeli dengan dunia sebanyak apapun, dengan harta yang setinggi apapun, maka umur kita tidak bisa diganti. 1-2 detik yang sudah berlalu dari kehidupan kita tak bisa dipundurkan, tak bisa diulang, tak bisa diganti, dan itu akan dihisab. Tak bisa dibeli. Saya mau membeli umur saya umpamanya 5 tahun lagi untuk saya perbaiki, nggak bisa. Nih dengan harga 5 triliun, nggak bisa. Maka menyia-nyiakannya adalah menyia-nyiakan modal kita untuk berbahagia. Maka menyia-nyiakannya adalah termasuk penyesalan yang kelak akan dirasakan oleh setiap hamba. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat yang ke-30. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Kata Allah Azza wa Jalla, pada hari kiamat nanti setiap jiwa akan menemukan semua kebaikannya itu hadir. Dia melihat dan dia senang, gembira, bahagia dengan kebaikan yang pernah dia lakukan. Dan juga akan melihat perbuatan-perbuatan buruk, lalu dia sesali. Dia berangan-angan seandainya dahulu antara dia dan perbuatan buruk itu dipisah oleh jarak yang amat sangat jauh. Semua keburukan dan kelalaian yang pernah kita alami di alam dunia akan disesali dan penyesalan yang sangat besar. Inilah fungsi dari apa? Muhasabah. Nah, para jamaah yang Allah muliakan, poin ini belum selesai untuk kita bahas. Nanti kita akan lanjut di hari apa sekarang? Hari Kamis. Hari Kamis bulan depan insyaallah kita akan lanjut. Untuk sekarang ini kita cukupkan sampai di sini, dan kita masih punya waktu untuk bertanya jawab yang insyaallah akan dipandu oleh Al-Akh Al-Fadl Supri Abu Sofyan di studio Radio Cilengsi, Raja Cilengsi. Dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan.
Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan tema introspeksi diri. Nah, ikhwatal Islam wa jazakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk pertanyaan pertama kami coba angkat di line telepon 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Amin di Jonggol. Silakan Pak Amin. Ini yang berkaitan dengan taufikiyah. Apa yang dikatakan taufikiyah itu seperti kan baca takbiratul ihram di tempat sujud itu boleh nggak itu? Baik, itu saja Bapak pertanyaannya. Syukron jazakallah khair katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Ya Bapak di Jonggol barusan, barakallahu fiik. Apa yang dimaksud dengan tauqifiyah? Mungkin itu bukan taufiqiyah, tapi tauqifiyah. Tauqif itu baku, Pak. Jadi sononya begitu ya harus begitu. Tidak boleh dirubah, ditambah atau dikurang. Seperti urusan sholat adalah urusan tauqifiyah. Urusan yang sudah baku aturannya dari sononya. Waktunya hanya 5 waktu. Kemudian jumlah rokaatnya berbeda-beda, subuh 2, zuhur asar 4, maghrib 3, isya juga 4. Tata caranya nggak sembarangan, ada berdiri, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud dan seterusnya dan bacaannya. Semua itu sudah dipatok, ditetapkan dari sana. Itu yang disebut dengan tauqifiyah. Kita tidak boleh merubahnya, menambahnya atau menguranginya. Merubahnya berarti merubah syariat Allah. Ya, itu yang disebut dengan tauqifiyah, bukan taufiqiyah. Sekarang termasuk tata cara sholat. Di dalam sholat sudah disebutkan semuanya tauqifiyah, termasuk doanya. Dalam sujud, doa yang ditetapkan dari sononya adalah Subhana Rabbiyal A'la. Minimalnya 3 kali, yang wajibnya 1 kali, yang 2-3-nya sunnah. Selebihnya dari 3 kali boleh. Karena Nabi SAW juga mencontohkan. Lalu itu tauqifiyah. Tidak boleh diganti dengan yang lain. Saya bukan Subhana Rabbiyal A'la. Saya ganti dengan istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nggak boleh. Nah, termasuk tadi doa takbiratul ihram. Sebenarnya takbiratul ihram tidak ada doa takbiratul ihram, itu takbir yang mengharamkan. Takbir pertama di dalam sholat disebut takbiratul ihram. Kenapa disebut takbiratul ihram? Sebab takbir pertama dalam sholat itu mengharamkan apa-apa yang tadinya halal sebelum takbir. Sebelum takbir kita halal bicara, kita halal jalan-jalan, kita halal makan dan minum, ya halal. Begitu takbir pertama haram. Tidak boleh lagi kita bicara, tertawa. Tidak boleh makan, minum, tidak boleh jalan-jalan setelah takbir yang pertama. Makanya takbir yang pertama dalam sholat disebut takbiratul ihram. Sebenarnya ihram adalah pengharaman. Sama dengan ihram dalam haji atau umroh. Kita ihram, ya. Ihramnya itu berupa apa? Niat memulai umroh atau memulai haji yang dilakukan di miqat. Miqat itu tempat awal memulai ibadah umroh. Beda-beda miqatnya, tergantung dari mana kita datang. Kalau kita ke Madinah dulu, ya kita ngambil miqatnya orang Madinah, dan itu miqat terjauh, yaitu di Bir Ali atau di Dzul Hulaifah. Ya.
Kalau umpamanya yang melalui yang lain-lain beda, ada di Ja'ranah, ada bisa di Tanim, ada bisa di Hudaybiyah, bisa di Arafah. Itu miqat di sekitar kota Mekah boleh. Kita memulai dari sana, niat. Begitu sudah niat memulai, itu disebut ihram. Karena niat itu mengharamkan apa-apa yang sebelumnya halal. Sebelum ihram kita halal memakai minyak wangi, memakai pakaian yang bebas, memakai tutup kepala yang nempel di atas kepala, ya, dan seterusnya, itu halal. Tapi setelah ihram menjadi haram, tidak boleh. Setelah ihram tidak boleh lagi seorang lelaki memakai pakaian bebas seperti ini, harus pakai pakaian ihram tanpa berjahit. Kain saja 2 lapis. Tidak boleh lagi menutup kepala baik dengan kopiah, dengan imamah, sorban, atau dengan topi yang langsung menempel di kepala. Tidak boleh lagi memakai wangi-wangian parfum. Seperti itu disebut ihram, pengharaman. Jadi takbir pertama di dalam salat disebut takbiratul ihram karena takbir itu mengharamkan apa-apa yang tadinya halal. Takbir-takbir berikutnya disebut takbir intiqal, takbir perpindahan, ya. Jadi takbiratul ihram tidak ada doa, hanya takbir saja. Mungkin seusai takbiratul ihram kita membaca doa iftitah. Boleh enggak doa iftitah kita baca dalam sujud? Tidak boleh. Sujud adalah amal yang tauqifi, yang sudah ditetapkan dari sananya. Doanya ya subhana rabbiyal a'la. Adapun seusai sujud lalu kita masih di dalam sujud lalu kita seusai membaca subhana rabbiyal a'la 3 kali atau lebih, lalu kita mau nambah dengan doa-doa lain yang umum, boleh. Karena Nabi SAW menganjurkan inna aqraba ma yakunu bil 'abdi wa baina rabbih wa huwa sajid fakthiru fihi du'a. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah lah ketika sujud. Maka perbanyak doa di dalam sujud. Setelah membaca doa pokok yang tauqifi di dalam sujud yaitu subhana rabbiyal a'la, ya. Demikian wallahu alam bissawab. Silakan lagi. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Amin yang berada di Jonggol. Nah, ikhwata Islam wa jazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dari Pak Eko Bengkulu. Pak Eko, mohon maaf sebelum dilanjutkan, terlebih dahulu dikecilkan volume suara televisi atau radionya. Iya, makasih. Ya. Ini Ustaz. Ya, silakan Pak Eko. Ini Ustaz, saya mau tanya masalah perkara sholat khusur dalam safar. Ya. Nah, karena kami sering melakukan terus, pas kebetulan sampai di tempat yang tujuan itu waktunya lohor. Nah, jadi lohor dengan asar, pas kebetulan jauh dari masjid. Setelah di rumah, khusur lohor 2 rakaat, sudah itu langsung asar 2 rakaat. Itu gimana hukumnya Ustaz? Sementara waktu asar itu masih panjang, ketemu lagi. Nah, kira-kira gimana hukumnya, apa benar yang saya lakukan Ustaz? Makasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tafadhol Ustaz. Pak Eko di Bengkulu, barakallahu fik. Taib. Hukum qasar di dalam sholat, ya disyariatkan berdasarkan nas Al-Quran dan hadis yang sahih. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa, kata Allah, فَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. Apabila kalian bepergian di muka bumi, tidak apa-apa bagi kalian untuk mengqasar salat-salat kalian. Ini rukhsah, keringanan dari Allah Azza wa Jalla. Nah, pernah Rasul SAW ditanya oleh Umar,
Umar pernah ditanya oleh seorang sahabat. Kata sahabat ini, bukankah kita sekarang ini sedang aman? Kenapa kita diqasar? Padahal menurut ayat, kalau kalian takut terhadap serangan musuh dalam Al-Quran tadi. Kata Umar, ajibtu kama ajabta fasaltu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya pun heran sebagaimana kamu heran, tapi saya pernah bertanya tentang hal ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, hiya shadaqatun tasaddaqallahu biha faqbalu shadaqatahu. Qasar ini sedekah dari Allah yang Allah berikan kepada kalian, terimalah oleh kalian sedekahnya ini. Oleh karena itulah maka sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa qasar bagi musafir adalah azimah, bukan sunnah. Azimah itu suatu kewajiban. Maka siapa orang yang melakukan sholat secara sempurna ketika safar, harusnya 2 rakaat menjadi 4 rakaat, maka berarti dia menambah rakaat dari rakaat yang ditetapkan untuk musafir. Sama dengan orang yang sholat subuh 2 rakaat lalu ditambah 4 rakaat. Dan itu haram, menunjukkan bahwa mengqasar wajib. Ini bagi sebagian ulama, ya. Oleh karena itu ya lebih utama apabila kita mengqasar sholat kita di saat safar. Kecuali apabila kita melakukannya di masjid berjamaah dengan mukimin. Ada masjid di dekat rumah kita, ada jamaah di dekat tempat kita menginap di kota itu, ada imam tetapnya. Maka kejar keutamaan dan kewajiban berjamaah. Karena kewajiban sholat berjamaah lebih kuat daripada hukum qasar. Nah, kalau berjamaah dengan imam yang muqim, tentu saja kita ikut imam. Imam 4 rakaat dan tidak diqasar. Maka kita pun 4 rakaat sama-sama dengan sholatnya imam. Dan itu lebih utama, ya. Adapun kalau kita sholat sendirian, umpamanya di tempat kita menginap itu jauh dari masjid, tidak terdengar azan. Maka ya kita sholat sendirian di tempat kita menginap, baik di rumah atau di hotel atau di mana saja. Maka ya silakan diqasar 2 rakaat, ya. Nah, boleh enggak dijamak? Boleh. Kalau karena umumnya orang safar mengalami kesulitan atau kelelahan atau kesibukan. Akhirnya dia dijamak sekaligus dengan asar. Jadi zuhur dulu 2 rakaat diqasar, setelah itu qomat lagi, asar diqasar. Walaupun umpamanya asar masih lama, maka enggak masalah. Nanti pas datang waktu asar ya kita tidak disyariatkan untuk sholat kembali. Kecuali pas asar itu kita pas dekat dengan masjid, datang ke masjid dan mendengar azan ada berjamaah, maka sebaiknya kita berangkat lagi untuk mengejar keutamaan berjamaahnya. Ya, jadi ya benar demikian, maka boleh dijama sekaligus diqasar walaupun waktu asar masih sangat lama, dan nanti pada waktu asar tiba kita tidak harus mengulang kembali sholat asar kita, kecuali kalau ada jamaah di sana yang kita dapati, maka ya sebaiknya kita gabung lagi untuk mengejar keutamaan berjamaahnya. Demikian Pak Eko, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Eko yang berada di Bengkulu. Baik, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana dengan dosa yang dilakukan di masa muda kemudian bertaubat dan berharap kepada Allah semoga menjadi taubat nasuha karena hatinya sedih dan pilu. Akan tetapi seringkali masih terlintas dosa-dosa tersebut. Pertanyaannya, bagaimana cara menghilangkan secara total lintasan dosa di masa lalu Ustaz? Mohon nasihatnya, syukran. Baik, barakallahu fiik. Kalau kita sekarang usianya sudah tua, di atas 50, di atas 60. Kita ingat masa kelam kita di masa muda. Kita banyak mengabaikan perintah, mungkin sholat belang-belang, mungkin Ramadan juga bocor-bocor gitu ya.
Mungkin ada larangan-larangan yang dilanggar. Mungkin kita pernah terjerumus ke dalam mabuk-mabukan, perjudian, perzinahan, atau yang sejenis itu. Waliyadzubillah. Teringat. Dan kita sudah taubat dengan memenuhi 6 syarat taubat. Pertama, berhenti dari semua itu. Kedua, menyesal. Di dalam penyesalan ini ada unsur membenci semua keburukan tadi. Semua dosa yang kita sudah taubati. Ketiga, bertekad tidak mengulang kembali. Keempat, cepat dilakukan sebelum sakaratul maut. Kelima, cepat dilakukan sebelum matahari terbit dari barat. Sekarang kan masih dari timur. Pintu taubat masih terbuka. Keenam, ikhlas. Karena Allah, bukan karena orang. Bukan karena kepentingan dunia taubatnya. 6. Kalau dosa itu berkaitan dengan hak orang lainnya, tambah ke 7. Kembalikan hak itu kepada orang tersebut. Minta maaf, kembalikan hak dia. Seperti dulu. Kalau sudah 7 syarat ini terpenuhi, itu taubatan nasuha. Terhapus seluruh dosanya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannat. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya, yaitu 7 syarat tadi. Maka Allah akan hapus kesalahan-kesalahan kalian dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga. Orang itu terhapus dosanya. Apa yang dihapus? Pertama, catatan dosa tersebut dihapus. Nggak akan ada lagi nanti ketika dibuka di akhirat. Yang kedua, yang dihapus juga azab yang tadinya dicanangkan untuk dia karena dosa itu. Dihapus juga, di cancel. Nggak jadi ditimpakan. Ketiga, al-atharus sayyi'atu minadz-dzunub. Dampak buruk dari dosa itu dihapus. Berupa kerasnya hati gitu, dihapus. Menjadi melunak kembali hatinya. Kalau tobatnya adalah tobat nasuha, Allah terima tobatnya. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau ingat terus? Hukum asal mengingat dosa bagus. Ini hukum asal ya. Ingat-ingatlah dosa. Dan kebaikan justru lupakan. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala menyatakan, alamatus sa'adah arba'ah. Tanda-tanda kebahagiaan itu 4. Pertama adalah dzikrudz dzunubil madiyah. Selalu mengingat dosa-dosa kita yang telah lalu. Diingat-ingat. Agar kita takut lalu tobat. Setiap takut tobat. Asal apa? Mengingatnya itu berdampak positif. Apa dampak positifnya? Sering tobat, istighfar, menyesali, kemudian ingin pasti bahwa dosa itu terhapus, tidak cukup tobat dan istighfar, dia banyak melakukan kebaikan. Amal ibadah, amal soleh. Karena amal soleh, amal ibadah semuanya menghapus dosa. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dia banyak melakukan infak dan sedekah tuh. Karena itu juga menghapus dosa. Untuk lebih memastikan dosa itu terampuni. Pertama, dzikrudz dzunubil madiyah. Kedua, nisyanul hasanatil madiyah. Melupakan kebaikan kita di masa lalu. Kebaikan itu jangan diingat-ingat. Sekali kita nyumbang orang diingat terus. Nyumbang nih 10.000 untuk masjid. Diingat terus. Jadi seolah-olah terus-terusan memberi pahala cuma sekali, cuma diingat terus. Lupakan. Khawatir kalau diingat terus nanti kita bikin status lagi. Lalu diberitahukan ke banyak orang, bisa terhapus itu kebaikannya ya kalau riya. Ketiga, an-nadharu ila man fawqahu fid din, memandang kepada orang yang berada di atas dia dalam perkara agama. Memandang kepada orang yang lebih berilmu tentang agama, lebih soleh, lebih bagus, lebih rajin ibadahnya. Agar kita
terimbas, terpacu seperti dia. Dan yang terakhir, yang keempat adalah wan nadharu ila man huwa dunahu fid dunya. Melihat kepada orang yang di bawah dia dalam urusan dunia. Melihat kepada orang yang lebih fakir, lebih miskin, merasa beruntung, bersyukur kepada Allah. Melihat yang lebih miskin, rogoh saku memberi. 4 sumber kebahagiaan. Pertama, mengingat dosa masa lalu. Kedua, melupakan kebaikan masa lalu. Ketiga, melihat kepada orang yang lebih dari dia dalam perkara agama. Dan yang keempatnya, melihat kepada orang yang di bawah dia dalam perkara dunia. Itu alamatus sa'adah. Tanda-tanda kebahagiaan. Wa alamatus syaqawah arba'ah. Dan tanda-tanda kebinasaan juga 4. Sebaliknya dari yang tadi, lupa kepada dosa yang telah lalu sehingga tidak tobat, tidak ada penyesalan. Mengingat-ingat kebaikan masa lalu, ya, dan berpotensi nanti diekspos, riya, sum'ah. Ketiga, melihat kepada orang yang di atas dia dalam perkara dunia sehingga nggak pernah bersyukur. Melihat kepada yang lebih kaya, lebih berpangkat, lebih berkuasa. Dan yang keempat, melihat kepada orang yang di bawah dia dalam perkara agama. Jadi pada asalnya mengingat dosa adalah bagus. Asal dampaknya bagus. Apa dampak bagus? Dia menyesal dan dia terdorong untuk tobat, berupaya menghapus dosa itu lebih dahsyat daripada sebelumnya. Adapun kalau efek dari itu buruk, maka dirubah persepsinya. Contoh buruk itu umpamanya karena mengingat dosa lalu, dia takut berlebihan sampai apatis, sampai pesimis, sampai dia nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau bergaul, nggak mau ibadah. Itu nggak boleh. Jadi ingatan kita kepada dosa masa yang lalu harus berdampak positif berupa menyesal, ya, bertobat, berhenti, bertekad tidak mengulang kembali, dan diikuti dengan banyak istighfar, amal soleh, amal kebaikan, infak dan sedekah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi yang terakhir, Supriya, silakan. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas penyampaian jawaban. Semoga bermanfaat untuk penanya dan beberapa pertanyaan juga yang senada atau sama. Nah, masih pertanyaan melalui pesan singkat dari Pak Rusmin di Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Ustaz. Pertanyaan, bagaimana caranya agar setelah kita introspeksi ibadah dan tahu kelemahan dan kekurangan ibadah kita, misalnya ibadah sholat kita dapat secara konsisten bertambah baik ibadahnya dan tidak malah berkurang atau bertambah buruk. Mohon nasihat dari Ustadz. Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Bapak dari Makassar barusan. Bagaimana caranya agar kita bisa mempertahankan kualitas ibadah kita? Pertama, jangan lupa berdoa kepada Allah. Minta bantuan. Sebab tawakal, bersandar kepada Allah juga terjadi atau harus kita lakukan dalam perkara ibadah, dalam perkara agama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami ibadah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan dalam melakukan ibadah tadi. Nabi SAW pun mengajarkan doa kepada Muadz bin Jabal, dan ini juga menjadi doa yang bagus kita baca. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu aku, tolong aku dalam berzikir kepadamu, dalam bersyukur kepadamu, dalam melakukan sebaik-baik ibadah kepadamu. Baca doa itu. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarakal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, sungguhnya aku meminta kepada Engkau hidayah untuk bisa melakukan berbagai macam kebaikan, meninggalkan semua yang mungkar, mencintai kaum miskin dan seterusnya.
Minta kepada Allah. Itu yang pertama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada hati saya dan sucikan hati saya. Karena tidak ada yang bisa mensucikan hati saya kecuali Engkau. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa min qalbin la yakhsha. Wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak diijabah. Berdoa, minta kepada Allah. Itu yang pertama, agar Allah membersihkan hati kita, memberikan kekhusyuan, membantu kita dalam melakukan ibadah dan amal soleh. Itu yang pertama. Kedua, perdalam ilmu kita terutama tauhid, Pak. Terutama tauhid asma wa sifat. Iman kita, rasa takut kita, mahabbah, khauf dan roja kita kepada Allah berbanding lurus dengan ilmu kita tentang Allah. Ini yang dimaksud dengan ayat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hambanya, hanyalah para ulama, orang-orang yang berilmu tentang Allah. Semakin mengenal Allah, semakin takut kepada Allah, semakin tawakal, semakin ikhlas, semakin cinta, semakin berharap, semakin khusyuk. Penghayatan kita nanti dalam melakukan ibadah sholat akan lebih apa? Akan lebih mendalam. Pelajari ilmu. Ilmu terutama tentang Allah, tentang tauhid dan tentang syariat. Itu membantu kita. Ini yang kedua. Ketiga, jauhi dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat itu mengeraskan hati, Pak. Hindarkan. Walaupun untuk kita tahu teorinya, tapi dosa itu terlalu bertumpuk mengotori hati. Hati kita keras, gak bisa khusyuk, gak bisa menghayati, Pak. Hambar sholat atau ibadah yang lainnya nanti. Banyak-banyak taubat, banyak-banyak infak dan sedekah, ya. Itu yang ketiga. Terus yang keempatnya, nah ini juga, jangan diabaikan, ya. Pilih kawan bergaul yang baik. Karena kawan bergaul yang baik memberi input yang bagus juga. Bergaul dengan kawan yang baik akan lebih banyak mendengar ilmu, lebih banyak mendengar nasihat, tausiah, lebih banyak melihat kebaikan dan amal soleh. Dan hindarkan bergaul dengan kawan-kawan yang buruk akhlaknya, agamanya. Karena akan banyak memberi input yang buruk kepada pikiran, hati, pendengaran kita. Bergaul dengan kawan yang buruk akan banyak mendengar omongan-omongan yang buruk. Ada ghibah, ya. Ada fitnah, ada celaan, ada bahasa-bahasa yang buruk dan kasar. Ada suudzon, ada hoax, dan yang lain-lainnya. Di samping amalan mereka buruk mempengaruhi kita. Itu merusak nanti. Merusak apa? Merusak kekhusyuan kita dalam sholat. Apa dikira, apa yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita saksikan, yang kita alami di luar sholat, nggak akan ke bawah ke dalam sholat? Ke bawah dong. Ya. Makanya kalau banyak input yang buruk di luar sholat, maka input yang buruk itu yang akan menjadi fokus perhatian kita selama sholat nanti. Setan menuntun kita untuk memikirkan keburukan itu di dalam sholat kita. Oleh karena itulah maka perhatikan dengan siapa kita bergaul, ya. Ya, cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan jumpa kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.